Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau bicara soal Gibran ya, yang menjadi pusat epicentrum masalah kita sekarang ya, sebagai wakil presiden yang sebentar lagi dilantik. Tapi sejak awal itu memang dia tidak tahu diri ya, sehingga jadi masalah. Sebenarnya nggak tergantung paman hidup itu, nggak tergantung orang tua hidup itu, tergantung diri sendiri. Apa keinginan kita sendiri ke masa depan. Setelah dibantuin pamannya lewat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, dan peluang terbuka itu Gibran menjadi bakal calon wakil presiden kan gitu. Setelah dirubah itu ada penambahan usia di situ, perubahan tentang syarat usia, dan kemudian terbukti kan keputusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi yang 16 Oktober 2023 hari Senin itu menimbulkan masalah yang berkepanjangan kan. Iya, terus kemudian proses sebelum pemilu, orang tuanya sekarang campur, yang namanya Joko Widodo itu segala macam dicari cara untuk memenangkan anaknya kan jadi wakil presiden. Segala hal dia capai, termasuk dia melakukan pengkhianatan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah membesarkan Jokowi selama 22 tahun, sejak dari wali kota jadi gubernur DKI, kemudian didukung jadi presiden RI 2 periode. 22 tahun ditinggalkan begitu saja demi memuliakan anak, karir anak sebagai bakal calon wakil presiden, dan diusahakan jadi calon presiden mendampingi Prabowo dengan meninggalkan kader PDIP yang harusnya didukung oleh Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo. Ini satu langkah yang betul-betul radikal ya, radikal yang kebablasan sebenarnya, yang justru menimbulkan persoalan-persoalan yang nggak perlu sebenarnya itu. Tapi ya karena memang akhirnya paman orang tua itu dan orang tua itu betul-betul mendukung ya ponakannya dan mendukung anaknya, maka kita terima getahnya seluruh Indonesia ini gara-gara pekerjaan paman Gibran dan orang tua Gibran itu. Tapi yang jadi persoalan sebenarnya bukan hanya pamannya, bukan hanya orang tuanya, tapi Gibrannya sendiri. Lah kok mau itu mengandalkan masa depan itu, mengandalkan bantuan pamannya, bantuan orang tuanya. Itu kan betul-betul dia menunjukkan nggak pede sebagai seorang pribadi. Padahal usia masih 36, tapi mengharapkan orang lain untuk membentuk masa depan dia sendiri. Ini satu tipikal anak muda yang tidak bisa dicontoh dan nggak perlu dicontoh, karena betul-betul dia maju, berkembang, bukan karena visi besar dia, bukan karena cita-cita dia, tetapi karena mengharapkan bantuan orang lain. Ya, sebagai anak presiden tentu punya privilege, tapi seharusnya privilege, keistimewaan yang didapatkan sebagai anak presiden itu jangan dipakai untuk membesarkan keinginan sendiri yang hampir-hampir tidak terbatas. Memang itu bisa sebagai alat mempercepat, tapi faktor dari dalam, faktor yang primer adalah faktor dari dalam, yaitu bagaimana kita merumuskan masa depan sendiri tanpa bantuan orang lain, atau tanpa menggantungkan masa depan kepada paman, kepada kakek, kepada ayah, kepada bapak, kepada abah. Tapi majulah diri sendiri, menyongsong masa depan itu dengan cara yang mandiri sebagai seorang laki-laki. Kalau begini caranya kan kita semua pusing gara-gara Gibran, faktor Gibran sendiri yang sebagai seorang pribadi yang lemah, yang mudah diatur oleh pamannya, yang mudah diatur oleh orang di luar dirinya, yaitu diatur oleh ayahnya sendiri. Ambisi-ambisi paman, ambisi-ambisi keluarga dekat, ambisi-ambisi dari seorang ibu, ambisi dari seorang bapak, ambisi dari seorang abah, memang sangat manusiawi, karena mereka selalu ingin anaknya maju, ponakannya maju, cucunya maju. Tetapi tetaplah
yang faktor primer, faktor pembangkit adalah diri sendiri. Dan diri sendiri itulah yang bisa menatahkan, menorehkan riwayat hidup yang gilang gemilang. Bukan karena bantuan orang lain. Soekarno membangun riwayat hidupnya sendiri tanpa bantuan orang tua. Begitu juga Hatta, jauh, umur 18, sudah menempuh perjalanan jauh ke Nederland. Dari Batavia ke Perancis naik kapal laut, itu lamanya 1 bulan. Dan kemudian kuliah di Rotterdam, itu mungkin sekitar berapa tahun itu, 10 tahun apa di sana. Sendiri, Soekarno berjuang sendiri, membuat partai sendiri tahun 26. Ini mah bikin partai, hari Sabtu dapat KTA, gitu. Hari Senin jadi ketua umum partai. Ada anak muda yang gitu, yaitu saudaranya Gibran, sama satu tipe, ya kan? Satu tipe yang selalu melakukan shortcut, tidak menikmati prosesnya, jatuh bangun dan bangkit kembali. Soekarno jatuh, sering jatuh, dan dia bangkit kembali melalui pembuangan di Ende, di Bengkulu, di Prapat. Kemudian Hatta dibuang untuk mencapai cita-cita baru, membentuk riwayat hidup yang gilang gemilang bersama 1.300 pejuang kemerdekaan. Itu dibuang ke Dikul, di kamp konsentrasi bersama Syahrir. Bukan Syahrir, bersama Sultan Syahrir ya. Kemudian dipindah ke Banda Naira di Bangka. Di Bangka. Di mana itu? Sebelum akhirnya di zaman Jepang dia kembali ke Jakarta setelah melalui pembuangan. Begitu juga Soekarno melalui pembuangan di Flores. Berjuang dengan kekuatan sendiri, berjuang dengan kekuatan pikiran sendiri, berjuang dengan giroh, ya, semangat besar sendiri sebagai seorang laki-laki. Begitu juga Haji Agus Salim, dia berjuang mencari jalan hidupnya sendiri. Begitu juga Hamka, begitu juga Nasir. Tidak ada yang bantuan orang tuanya, tidak ada yang bantuan pamannya. Semua mereka menggembleng dirinya sendiri sebagai seorang anak muda. Itulah contoh gilang gemilang dari anak-anak muda. Bukan anak-anak muda yang hidup manja, maju karena fasilitas orang tua, maju karena fasilitas pamannya, maju karena fasilitas keluarganya, sementara dirinya sendiri melempem. Tidak ada semangat, tidak ada pikiran-pikiran besar, tidak ada daya-daya belajar yang besar, kecuali pikirannya dirasuki oleh permainan, oleh hal-hal yang berbau seksual lewat YouTube, lewat ucapan-ucapan yang tidak bermutu di dalam fufu fafa. Bagaimana kita bisa menggantungkan hidup yang besar ini di tangan seorang wakil presiden yang sangat dipengaruhi oleh keluarganya, sementara mutiara pribadinya tidak ada, kekuatan pribadinya tidak ada, visi besarnya tidak ada, semangat besarnya tidak ada, kecuali semata-mata mendapatkan kekuasaan dengan cara yang curang. Oleh karena itu, saya setuju dengan Amin Rais, saya setuju dengan E.F. Saifullah Fatah, saya setuju dengan Faisal Assegaf, saya setuju dengan Refli Harun, saya setuju dengan Abraham Samad, saya setuju dengan orang-orang yang lain, jutaan orang yang menginginkan terjadinya seorang wakil presiden yang lebih bermutu,
mungkin ada jalan setelah dilantik. Kalau memang sebelum dilantik itu tidak dimungkinkan oleh undang-undang, tapi setelah dilantik mungkin. Menurut Mahfud MD ada dua pilihan setelah dicopot sebagai wakil presiden. Prabowo dapat memilih dua calon wakil presiden yang diajukan ke MPR yang nanti disetujui oleh MPR sebagai wakil presiden yang baru mendampingi Prabowo Subianto. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Jur, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.